Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak doakan agar kita senantiasa sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Bapak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar diharapkan nanti kalian mampu menganalisa struktur jaringan pada tumbuhan dengan benar. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan itu terdiri dari jaringan meristem, yaitu jaringan yang sel-selnya aktif tumbuh. Kemudian ada jaringan dewasa, adalah jaringan permanen, yang terdiri dari jaringan dasar atau parenkim, jaringan yang banyak mengisi bagian tumbuhan. Kedua, jaringan pelindung, melindungi bagian tumbuhan. Ketiga, jaringan pengangkut, mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Dan yang keempat ada jaringan penyokong, yaitu menopang tumbuhan. Jaringan meristem terdapat pada ujung akar, pucuk batang, dan ujung daun muda. Tampak pada gambar ada satu tanaman utuh, ada akarnya, batangnya, dan daunnya. Ya, pertama ada meristem apikal, terdapat pada bagian ujung. Kemudian pada bagian batang apabila dipotong akan tampak meristem lateral atau samping, yaitu cambium. Dan pada bagian akar apabila kita ambil dan kita lihat ada bagian-bagiannya. Nah, pada bagian ujung itu adalah meristem apikal atau meristem yang aktif tumbuh pada bagian ujung akar. Selanjutnya ada rambut akar, kembali meristem apikal akar pada bagian ujungnya. Jaringan dewasa terdiri dari satu jaringan dasar, bentuknya kurang lebih persegi 6, ya, tampak pada gambar. Ciri-cirinya merupakan jaringan dasar, ditemukan hampir di semua organ tanaman. Selnya hidup dan berukuran besar dan tipis. Umumnya berbentuk segi 6 tadi saya sampaikan. Ya, anak-anak, tampak ada dua gambar ya jaringan, yaitu pada batang dikotil dan batang monokotil. Satu empelur itu contoh dari jaringan dasar. Yang kedua itu ada korteks. Ya. Selanjutnya ini pada batang. Korteks juga terdapat pada akar tanaman. Ya, tampak pada gambar. Bagaimana pada bagian daun? Ya, tampak jaringan dasarnya adalah yang ketiga adalah palisade atau jaringan tiang. Yaitu ciri-cirinya mengandung klorofil paling banyak, tempat fotosintesis. Yang keempat ada jaringan spons atau bunga karang. Ciri-cirinya mengandung klorofil dan juga tempat fotosintesis. Jaringan palisade dan spons ini kita sebut dengan jaringan mesofil. Jaringan pengangkut, yaitu ada silem atau pembuluh kayu, mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Plum atau pembuluh tapis, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Terdapat pada seluruh organ tumbuhan. Tampak gambar jaringan pengangkut pada batang dikotil. Ya, jika diperbesar tampaknya seperti ini. Yang di atas itu adalah silemnya, kemudian yang di bawahnya adalah plumnya. Pada batang monokotil, ya, tampak ya plum. Yang besar-besar itu silem. Dan ada rongga udaranya di situ ya.
Kemudian pada daun tampak yang berwarna biru itu adalah xilem, sedangkan yang berwarna merah adalah flumnya. Nah, bagaimana dengan akar? Akar monokotil dan akar dikotil. Kita bisa lihat di situ ada xilem, ya, yang besar-besar ukurannya, dan flum itu yang kecil-kecilnya. Ya, kalau pada akar dikotil jaringan pengangkutnya berbentuk seperti bintang anak-anak ya. Jaringan pelindung untuk melindungi bagian tumbuhan yang ada di bagian dalamnya atau di bagian bawahnya. Ya, tampak pada gambar bagian paling luar itulah jaringan pelindung pada akar. Kemudian pada batang dikotil juga bagian paling luar itu adalah jaringan pelindung. Demikian juga dengan batang monokotil, bagian paling luar itu disebut dengan jaringan pelindung. Jaringan penyokong terdiri dari kolenkim. Jaringan kolenkim mirip parenkim, berdinding tebal dan tidak berlignin. Terdiri dari sel-sel hidup, dapat mengandung kloroplas, ditemukan pada tangkai daun, tangkai bunga, tangkai buah, tulang daun. Kemudian yang kedua, jaringan penyokong adalah sklerenkim. Jaringan sklerenkim, serabut sklerenkim dan sklereid. Dia memiliki serabut tersebut anak-anak. Kemudian dinding sel tebal dan berlignin. Terdiri dari sel yang mati, keras, dan bisa terdapat pada batok kelapa. Demikian materi kita hari ini anak-anak. Ya, terima kasih banyak. Semoga kalian makin paham tentang jaringan pada tumbuhan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.